Selamat pagi Bapak Ibu Guru seluruhnya. Ya, saya senang pada hari ini bisa bersama-sama bergabung bersama Bapak PP, Pak Hasan Maksum, dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Supiani, hadir di tempat ini untuk berdiskusi bersama. Yang pertama, saya ambil materi mengenai visi guru penggerak, dan nanti yang kedua adalah budaya positif. Dan karena di sini Bapak PP sudah hadir mendampingi saya sebagai calon guru penggerak, saya persilahkan untuk pertama sekali memberikan pengantar kepada Bapak PP. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, CGP saya yang saya sayangi, yang siap 24 jam katanya. Pertama sekali, puji syukur kita masih diberi kesehatan hingga bisa berkumpul di siang hari ini dalam rangka menyaksikan CGP yang ada di sekolah kita ini untuk mempresentasikan apa yang sudah dipelajarinya selama mengikuti program guru penggerak. Salawatun salam yang seiman dengan saya, tak lupa kita sampaikan dengan salawatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan menjadi orang yang mendapatkan surganya di alam surga nantinya. Bapak Ibu, di sini saya langsung turun ke lapangan melakukan pendampingan, ingin menyaksikan apa yang sudah dilakukan CGP saya. Hari ini Ibu Leni ternyata udah siap. Mohon maaf tadi agak terlambat dikit karena saya ragu. Biasa saya naik sepeda motor, tapi takut cuaca hujan bawa mobil, tapi masih ragu juga. Biasanya jalan kan susah ditempuh. Kemarin saya waktu Pak Selamat, itu teman saya juga, kemarin jalannya hancur, jadi saya ragu. Maka saya tanya Pak Samuel yang di depan, bisa Pak? Maka saya pakai mobil kemarin karena cuaca nggak mendukung, takut hujan. Kasihan Bu Leni yang sudah standby dengan materinya. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita saksikan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Leni nantinya. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kata sambutan yang diberikan oleh Bapak PP, dan karena Ibu Kepala Sekolah hadir pada saat ini, kami juga memberikan kesempatan dan waktu untuk memberikan arahan sedikit. Terima kasih buat Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan bisa bersama di SMP Negeri 1 Bidahlu yang saya banggakan saya. Bapak Hasan Maksum sebagai pengajar praktek untuk Ibu Leni dan guru penggerak, kepada Bapak dan Ibu SMP Negeri 1 Bidahlu. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Hasan untuk mengikuti artinya kerja Bu Leni. Maafkan kami Pak, banyak guru di sini Pak, tapi karena sebagian tadi yang kelas 9 sudah selesai, ada yang tidak, jam mengajarnya udah kosong lah saya kira kan Pak. Sementara ada beberapa puluh kelas lagi, otomatis tetap proses belajar mengajar dilakukan. Yang ada ini lagi Pak. Mudah-mudahan kami yang sedikit ini bersama dengan guru-guru yang lain tetap bersatu untuk kemajuan SMP Negeri 1 Bidahlu. Saya
berharap sekali kepada Bapak sebagai pengajar praktek itu Bu Leni, mohonlah dibimbing Bu Leni. Saya senang Pak, setahun saya di sini masuk 2 tahun, alhamdulillah untuk guru penggerak yang angkatan 10 ya Bu, ya Pak ya. Bu Leni insya Allah di angkatan ke-11 Bu Wildani. Artinya kalau udah seperti itu ada rasa gimana saya, kebanggaan saya, karena kalau kita lihat di SMP ini Pak, untuk guru penggerak kurang ya Pak ya. Saya nggak tahu entah di mana ketidakmauan ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, saya akan membuka materi visi guru penggerak. Jadi di sini kami sebagai calon guru penggerak harus punya visi ke depan untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan profil Pancasila. Jadi di sini saya membuat visi guru penggerak dan yang melatar belakangi visi saya di sini adalah yang pertama, sesuai dengan manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Itu dia menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua yang melatar belakangi visi saya adalah nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak yang harus kami miliki itu yang pertama adalah berpihak kepada murid, kedua mandiri, ketiga kolaboratif, keempat reflektif dan inovatif. Itu dia yang melatar belakangi visi kami. Kemudian yang ketiga adalah inquiry apresiatif yang disingkat dengan IA, filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya berkolaborasi untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun untuk masa depan. Itulah yang melatar belakangi visi saya sebagai calon guru penggerak. Di sini visi yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti dan cerdas, yang berpihak kepada peserta didik, di mana prakarsa perubahan diri yang mau saya lakukan adalah menumbuh ciptakan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah visi yang saya buat. Di sini tujuan pelaksanaan. Di sini saya membuat visi tersebut untuk mewujudkan sesuai dengan yang kita wujudkan. Jadi di sini juga saya sudah membaca bahwa visi sekolah berprestasi dan berseri, hampir bersamaan dengan visi yang saya buat secara tidak sengaja, ya kan Bapak Ibu. Kemudian untuk mewujudkan visi yang saya buat itu, saya harus melakukan persiapan. Kemudian pelaksanaan, dan selanjutnya adalah refleksi. Persiapan, melakukan perencanaan strategi, penerapan dan diskusi dengan kepala sekolah sudah saya lakukan, serta rekan guru tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter positif murid melalui pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini adalah kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran kita pada saat ini harus kita sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Kemudian pelaksanaannya itu sudah terlaksana. Setiap minggunya mengadakan kegiatan ibadah Jumat, pelaksanaan upacara bendera, senam pagi,
menerapkan 5S, sapa, senyum, salam, sopan, santun di lingkungan sekolah. Penerapan kegiatan literasi di sekolah, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Jadi ini perlu kita tingkatkan. Nanti juga kita akan berkolaborasi, berkomunikasi bagaimana apa yang harus kita tingkatkan dan apa yang perlu kita benahi dalam mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian pelaksanaannya itu sudah tadi. Yang terakhir adalah refleksi. Ya, refleksinya berdasarkan kegiatan yang kita lakukan setiap harinya di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita membuat catatan apa yang harus kita benahi dari pengalaman kita, dari pembelajaran yang kita rencanakan, dari pembelajaran yang kita buat. Kemudian apa tindak lanjut ke depan untuk membenahi hal-hal yang harus kita benahi di sekolah SMP Negeri 1 Bilahulu ini untuk mewujudkan visi yang kita buat bersama. Demikianlah mengenai visi guru penggerak. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Itulah dia satu materi mengenai visi guru penggerak. Demikianlah mengenai visi guru penggerak, Pak. Dan kemudian nanti saya akan melanjutkan dengan materi budaya positif. Ya, pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu modul 14, modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, karena memang harinya sudah siang, sudah panas, gerah, perlu membangkitkan semangat bagaimana kita terus semangat dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru. Oke, di sini saya akan kasih kata-kata untuk menyemangati kita dalam proses kegiatan hari ini. Kalau saya bilang SMP Negeri 1 Bilahulu, jawabnya luar biasa. Bisa kan Bapak Ibu? Oke, saya ucapkan SMP Negeri 1 Bilahulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah. Ya, di sini kami memang diajari supaya melakukan kegiatan yang menyenangkan, tidak membuat bersemangat untuk melakukan aktivitas kita sebagai seorang guru. Oke, di sini modul 14 adalah budaya positif. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan adalah yang bersifat positif. Itu dia. Jadi budaya positif di sini ada 5 bagian. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat posisi kontrol, dan yang kelima segitiga restitusi. Inilah yang mendukung untuk terbentuknya budaya positif di sekolah, terkhusus di sekolah kita yang tercinta ini, yaitu SMP Negeri 1 Bilahulu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Kemudian budaya positif penting untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari diri sendiri, khususnya untuk peserta didik. Budaya positif terlaksana ketika seluruh warga sekolah, bukan hanya guru ya Bapak Ibu, tetapi seluruh warga yang ada di sekolah ini mau bekerja sama di SMP Negeri 1 Bilahulu, bertanggung jawab untuk melaksanakan
budaya positif untuk menciptakan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah, seorang guru juga harus memahami dan memiliki visi guru penggerak seperti yang sudah saya paparkan tadi. Makanya saya mulai tadi dengan visi guru penggerak. Jadi melalui pendekatan yang kami pakai adalah inquiry apresiatif model Bagja. Jadi saya akan lebih jelaskan apa itu Bagja. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini dapat terlaksana dengan sukses apabila didukung dengan menerapkan yang pertama pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti yang sudah kita pahami dan sudah mungkin ada sebagian sudah lulus dengan aksi nyatanya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini yang menyatakan guru menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan kemudian seperti yang diharapkan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di sini dia memberikan bahwa guru itu harus bisa sebagai among, yang artinya ingarso sung tulodo, dapat menjadi teladan di depan. Kemudian ingmadio mangungkarso, dan kemudian yang terakhir adalah tutpuri handayani. Itulah dia motto yang diberikan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah nilai dapat bertumbuh lewat kolaborasi. Kolaborasi artinya seperti ini Bapak Ibu, kita berdiskusi, mengeluarkan ide pendapat apa yang harus kita lakukan untuk membenahi sekolah kita. Baik itu dalam pembiasaan perilaku, ya, oke Pak, terima kasih. Ya, baik itu pembiasaan perilaku yang konsisten di suatu lingkungan yang mana guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan. Yang ketiga, Bagja. Bagja itu adalah buat pertanyaan untuk mewujudkan budaya positif tadi. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang keempat adalah visi guru penggerak yang seperti saya paparkan tadi, bahwa visi yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti dan cerdas, yang berpihak kepada murid. Kemudian pembelajaran itu harus kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi dari paparan yang saya berikan, menurut Bapak Ibu, penting tidak untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita? Ya, budaya positif sangat penting dilaksanakan di sekolah kita untuk mewujudkan visi kita maupun visi sekolah yang telah kita sepakati untuk dijalankan. Jadi di sini sekarang sudah saatnya menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan perubahan paradigma pembelajaran saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Nah, karena budaya positif penting dilaksanakan di sekolah, nah marilah kita bersama-sama belajar untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Bilahulu. Bapak Ibu, apapun ceritanya, terwujudnya suatu tujuan sekolah tidak bisa karena saya guru penggerak
penggerak langsung hebat gurunya, sekolah kita langsung berubah, tidak. Tetapi harus dengan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang baik. Itu dia, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi marilah kita bersama-sama bergandeng tangan untuk bekerja sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini, supaya peserta didik menjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan tadi. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, dan di sini bagaimana untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ini dia Bapak Ibu, kita harus ada perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar kita yang harus kita ubah. Sekarang kita saatnya menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Itu diistilahkan dengan apa Bapak Ibu? Yaitu pendidikan student center, berpusat kepada peserta didik, dan mengurangi kebiasaan pembelajaran satu arah, yaitu teacher center. Guru idealnya melakukan proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Di sini kita dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik, melaksanakan proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk membentuk atau mewujudkan profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itulah dia. Jadi mulai hari ini mari kita merubah cara pembelajaran kita dari teacher center menjadi student center. Perubahan ini harus kita kikis sedikit demi sedikit dan dimulai dari diri sendiri, ya. Artinya kalau kita mau mengharapkan orang lain berubah, kitanya sendiri yang harus terlebih dahulu berubah. Kemudian kalau kita sudah berubah, bisalah kita sebagai contoh kepada peserta didik kita untuk menjadi perubahan. Jadi guru penggerak itu harus bisa menjadi membawa perubahan di sekolah. Kemudian selanjutnya, masih semangat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Ya. Ya, berikutnya di sini ada miskonsepsi. Di sini kita menganggap bahwa kita dapat mengontrol orang lain, seperti yang saya ungkapkan tadi ya. Ternyata tidak bisa. Ini adalah ilusi belaka. Ya, di sini katanya, misalnya ada siswa berbuat tidak baik, lalu kita sebagai guru merasa bisa mengontrol peserta didik tersebut agar berubah. Ternyata ini adalah ilusi. Bujukan pun belum tentu juga mengubah perilaku peserta didik kita. Sudah jelas ya Pak? Ya, seperti itulah. Yang bisa mengubah peserta didik kita tersebut, yaitu peserta didik kita harus memiliki motivasi intrinsik. Seperti yang saya paparkan tadi adalah motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, bahwa dia mau berubah. Itu dia yang harus timbul dari peserta didik kita. Jadi bagaimana cara kita untuk supaya peserta didik kita mau berubah, nanti ada juga dijelaskan. Jika ada perilaku siswa tidak baik, maka solusinya adalah kolaborasi melalui komunikasi yang disebut dengan konsensus, yaitu kesepakatan dengan siswa tersebut, yang mana siswa harus bertanggung jawab dan mencari solusi atas perilakunya yang tidak baik. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, di sini miskonsepsi ada 4 yang diberikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori, meluruskan tentang beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu ilusi itu kalau guru mengontrol murid. Yang kedua,
ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi, kritik, dan membuat orang bersalah dapat mengubah karakter. Jadi membuat murid merasa bersalah juga belum tentu dapat mengubah karakter peserta didik. Yang terakhir, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi kalau kita paksakan pun peserta didik kita untuk berubah, kalau tidak dari peserta didik itu yang memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri, itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Jadi untuk itu supaya ada perubahan, maka di sini kita harus membuat disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, apa itu kira-kira disiplin positif? Apa itu Bapak Ibu disiplin positif? Iya, sikap-sikap untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ya, di sini disiplin, kalau pengertian disiplin adalah sikap menaati dan menjalankan peraturan atau tata tertib yang berlaku. Berbeda dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu kalau hanya disiplin aja berarti hanya sekedar mematuhi peraturan. Tetapi kalau disiplin positif itu kita harus melakukan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan si anak. Jadi ya, disiplin diri mengajari bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa tadi nilai-nilai kebajikan universal itu tadi? Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perilaku ke arah yang lebih baik dengan kerjasama seluruh warga sekolah. Ya, itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang disepakati bersama. Jadi untuk mengadakan perubahan harus ada kesepakatan. Nanti dibahas lebih lanjut tentang kesepakatan. Di sini profil pelajar Pancasila yang kita sudah tahu ada 6 elemen tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi semua ini akan terlaksana kalau kita juga bekerja sama antar seluruh warga sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi selanjutnya untuk melaksanakan perubahan di sekolah, kita harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Bapak Ibu, perilaku manusia berperilaku tidak baik itu karena didasari adanya kekurangan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku manusia ini, kalau siswa yang memiliki keyakinan atau kesadaran diri tanpa merasa diawasi atau diatur, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, itulah dia perilaku yang baik, perubahan yang muncul dari dirinya sendiri. Ya, di sini jelaskan juga Bapak Ibu, salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan terjadi
perilaku yang salah. Begitu juga dengan perilaku siswa yang tidak baik. Penyebabnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar siswa tersebut. Sebagai guru, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa penyebabnya dan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari kelima kebutuhan dasar tersebut. Perilaku siswa yang tidak baik, jangan langsung menghukum. Ya Bapak Ibu, di sini kita diajarkan kalau siswa melakukan kesalahan, jangan langsung menghukum. Nanti saya juga akan terangkan apa yang harus kita lakukan terhadap siswa, terhadap perilaku siswa yang tidak baik. Misalnya di sini contohnya Bapak Ibu, ketika siswa belum sarapan di rumah, tentu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya kan Bapak Ibu? Jadi kalau dia belum sarapan, tentu perilakunya pun tidak baik. Contohnya dia akan meminta atau merampas makanan dari temannya. Itu dia penyebab perilaku tidak baik karena ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi di sini perilaku manusia itu ada, menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia, ya kan? Tapi motivasi untuk merubah diri itu tadi seperti yang saya ungkapkan adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri, dari tidak paksaan dari orang lain, tapi timbul dari niat hatinya sendiri. Di sini menurut Diana Gosen, 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalaupun dia mematuhi peraturan, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, dia menurut saja, tapi ada yang diharapkannya. Itu dia. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang saya sebut tadi motivasi intrinsik. Kemudian perilaku manusia itu terdiri dari hukuman. Hukuman ini tidak terencana. Kalau kita menghukum seseorang atau siswa kita, itu tidak kita rencanakan. Misalnya seorang murid datang terlambat, sini kamu, keliling lapangan 3 kali. Seperti itulah dia Bapak Ibu, tidak kita rencanakan. Kemudian kalau dia konsekuensi, ini terencana sesuai berdasarkan peraturan sekolah kita. Kamu sudah melanggar tata tertib sekolah, maka itu adalah konsekuensi akibat dari kamu melanggar, maka kamu harus menerima tanggung jawab seperti ini. Seperti itu dia kalau pengertian dari konsekuensi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Di sinilah perlunya kita mempelajari restitusi, di mana pengertian restitusi proses memperbaiki kesalahan murid dengan mencari solusi melalui komunikasi agar anak bertanggung jawab. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau anak melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum, tapi mari kita proses dengan kolaborasi, dengan komunikasi untuk mencari solusi. Bagaimana anak menyadari kesalahannya dan mau melakukan perubahan dengan bertanggung jawab atas kesalahannya dan mau berubah melalui motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi di sini ada contoh kalimat mengenai perilaku manusia. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kita guru sering ya berkata seperti itu. Saya kecewa sekali sama kamu, Ani. Ya, itu adalah bagaimana orang merasa bersalah. Ya, ya itu tadi ya. Saya tadi mau bawa juga ya. Kalau pimpinan juga marah kepada kita juga ya, dia membuat bagaimana kita merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru sering juga melakukan itu kepada siswa kita, peserta didik kita. Saya kecewa lihat kamu, Andi. Ya, seperti itu merupakan kalimat membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau si anak, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya,
kita sudah di SMP, tapi siswa apalagi khususnya kelas 7 yang masih baru di awal itu pasti sikap dan tindakannya masih kekanak-kanakan, yang masih polos, maunya bermain. Jadi di sini kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada juga seorang anak yang berkata, "Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku." Nah, kalau ini siswanya ingin menguasai. Jadi ini adalah kebutuhan penguasaan. Tadi ada ya kita bahas yang 5 kebutuhan dasar itu, yang bagian penguasaan. Lalu anak juga, ada seorang anak berkata, "Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja." Itu sering saya sendiri ya, "Bosan bu, males bu, udahlah bu, main game aja." Itu. Jadi mereka pingin kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang kelima, menyetir mobil itu seru. Nah, kalau menyetir mobil itu seru berarti itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ya, ini adalah cinta dan kasih sayang. Yang keenam, aku merasa bangga dan keren. Sampai ya, cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir adalah aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham dengan sedikit materi budaya positif tersebut? Ya hampir ya. Nanti ada tujuannya kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu, walaupun saya di depan, tapi sebenarnya kita belajar bagaimana supaya sekolah kita bisa maju ke depannya. Begitu juga dengan peserta didik. Oke, untuk selanjutnya dari perilaku tersebut kita bisa memposisikan atau mengontrol perilaku tersebut dengan 5 posisi kontrol. Di sini kami sudah diajarkan apa saja itu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu berarti motivasi dari luar ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol terhadap perilaku yang salah itu terbagi 2, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Ini dia. Jadi motivasi eksternal itu ada 4. Yang pertama, kita mengkontrol perilaku yang salah itu dengan penghukum, sebagai posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi teman. Ya, kita bisa sebagai posisi teman. Dan yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Di sini Bapak Ibu, motivasi intrinsiknya ada terbagi juga dalam identitas berhasil atau sukses. Yang pertama digunakan juga dalam motivasi intrinsik ini, digunakan juga perilaku kontrol positif, yaitu sebagai posisi teman atau pemantau, dan kemudian sebagai manajer. Jadi motivasi intrinsik ini ada 2 yang sukses, yang berhasil digunakan, yaitu sebagai teman dan sebagai manajer. Bagaimana itu memposisikan diri sebagai manajer, nanti kita bahas. Di sini lihat, kita sebagai guru, kami sudah mempelajari bahwa yang harus kita pakai untuk membuat perubahan terhadap peserta didik kita adalah dengan memposisikan kita sebagai posisi kontrol, sebagai manajer. Artinya di sini kita mencari solusi bagaimana si anak bisa berubah, tetapi tidak memaksa si anak itu berubah. Artinya kita membuat dia merasa dia mau berubah sendiri dengan perubahan dari dalam dirinya. Itu dia. Dampak posisi manajer di sini jelaskan, kalau kita berhasil memposisikan sebagai manajer, murid mandiri dan dapat memecahkan masalah. Itu dia. Dapat memecahkan masalah berarti
murid dapat menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid, yang memerdekakan murid dengan tujuan menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, sampai di sini 5 posisi kontrol tadi yang Bapak Ibu guru lakukan. Posisi mana yang biasanya Bapak Ibu gunakan di kehidupan sehari-hari atau di keluarga? Posisi mana kira-kira yang sering dilakukan dalam kehidupan keluarga lah dulu kita buat? Tentu posisi yang sering kita lakukan yaitu sebagai teman ya. Kalau dalam keluarga ya, kalau dalam keluarga tentu posisi sebagai teman. Kemudian pemantau. Itu dia biasanya kalau dalam kehidupan keluarga kita anggap anak kita sebagai teman kita, dan kemudian kita sering memantau si anak. Tapi kalau dalam kehidupan sekolah itu, apakah kita menggunakan 5 posisi kontrol tersebut? Atau posisi mana yang sering kita gunakan Bapak Ibu? Iya, berganti-ganti ya Bu ya. Berarti seluruh posisi pasti sudah pernah dilakukan. Iya. Menghukum juga kadang-kadang seperti itu ya. Apalagi ketika saat kita emosi itu sudah otomatis. Iya, benar Ibu. Benar. Kita kadang-kadang menggunakan 5 posisi kontrol, kelimanya secara berganti. Kemudian selanjutnya, tetapi di sini sesuai dengan pemahaman kami yang sudah kami pelajari, maka di sekolah itu alangkah baiknya katanya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebagai manajer. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita bisa melaksanakan posisi kita sebagai manajer di kelas, terutama ya kita sebagai guru tentu bagaimana kita memposisikan diri terhadap peserta didik kita sebagai manajer untuk peserta didik kita. Ini seperti ini, permasalahan seorang peserta didik, misalnya seringnya siswa tidak masuk ke sekolah secara berturut-turut. Jadi untuk memposisikan diri kita sebagai posisi manajer, seharusnya yang kita lakukan itu adalah yang pertama sekali kita menggunakan restitusi nanti ya Bapak Ibu. Kita menggunakan restitusi, tapi sebelum ke situ, di sini untuk menciptakan disiplin positif di kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Ya benar. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Lalu apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Ya. Ya, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai positif dari diri yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas memotivasi seseorang dari dalam untuk tergerak dan bersemangat menjalankannya. Artinya si murid bersemangat untuk melakukannya sesuai dengan motivasi intrinsik yang timbul dari dirinya atau motivasi yang datang dari hati sendiri tanpa ada paksaan atau tanpa ada iming-iming untuk melakukannya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi bedanya dengan peraturan kelas itu, kalau peraturan itu mereka melakukannya tidak dari hati mereka. Mereka melaksanakannya bisa saja karena memang harus dipatuhi sebagai posisi penghukum tadi ya Bapak Ibu, atau sebagai posisi konsekuensi yang harus dipatuhi.
Tapi kalau dia keyakinan kelas, itu adalah kesepakatan yang mereka buat. Maka di sini kita diajarkan bagaimana kita harus membuat keyakinan kelas. Kita arahkan murid, kita sebagai guru ikut di dalamnya. Terkhusus wali kelas ini nanti ke depannya juga akan kita buat seperti itu. Kita coba untuk kemajuan ke depan dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan. Mereka yang membuat kesepakatan mereka sendiri, apa yang mereka mau, ya kan? Bagaimana kelas ini supaya bisa nyaman, aman, dan bisa berjalan proses pembelajaran dengan baik. Itu dia. Saya kemarin juga sudah coba, walaupun bukan di kelas saya, tapi dan nanti ketika pembelajaran ajaran baru, saya akan mencoba mengajarkan murid-murid untuk membuat keyakinan kelas di kelas. Mereka sendiri yang membuat, mereka yang mematuhi. Mudah-mudahan kalau mereka yang membuat, mereka kemungkinan sedikit untuk melanggarnya. Kalau kita peraturan kita kan mungkin mereka masih sering melanggarnya. Tapi kalau datang dari hati dan rembukan dari bersama mereka, keinginan mereka, kesepakatan mereka, mudah-mudahan mereka akan ingat kesepakatan yang mereka buat ketika mereka berperilaku yang salah. Di sini, ya begitu. Itulah bedanya ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas merupakan motivasi intrinsik yang datang dari hati. Kalau dia peraturan itu motivasi ekstrinsik dari luar. Biasanya kalau peraturan kelas ini yang buat Bapak Ibu guru. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas yang buat mereka sendiri untuk mereka laksanakan. Kemudian ketika kita mereka membuat keyakinan kelas, mereka harus kita suruh membuat kalimat yang bermakna positif. Boleh ya, membuat keyakinan kelas juga ada aturannya. Mereka harus membuat kalimat yang bermakna positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan atau dilarang. Ya, itu dia pemahaman yang saya dapat setelah pembelajaran modul budaya positif. Kesepakatan kelas dibuat dengan menggunakan kalimat yang bermakna positif, tidak boleh menggunakan jangan atau dilarang. Ya, di sini saya senang sekali dengan mempelajari budaya positif. Banyak hal-hal, banyak ilmu yang saya dapat untuk diterapkan, walaupun kadang-kadang sulit karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang biasa. Jadi pembiasaan yang baik juga harus dibiasakan dengan pembiasaan. Di sini juga ada BK ya. Di sini cocok kayaknya ada konselingnya di sini karena ini berhubungan dengan peserta didik. Contoh keyakinan kelas: saling menghormati, saling menghargai. Keyakinan kelas cocok ya Bapak Ibu. Menjaga kebersihan kelas, masuk kelas tepat waktu, selalu mengerjakan tugas atau PR dan lain-lain. Iya. Tetapi mereka yang buat sendiri Bapak Ibu. Jadi mereka sendiri yang buat peraturan di kelas mereka untuk mereka patuhi. Seperti itulah dia keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, sudah paham ya Bapak Ibu apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Ya, peraturan kelas ya sudah paham. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengubah perilaku siswa yang salah, saya sudah mempelajari modul budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Sini dia Bapak Ibu. Sudah bosan Bapak Ibu? Sudah? Hampir? Ya, memang sudah. Saya pun lelah juga, tetapi saya semangat untuk mencapai tujuan saya juga ya. Tapi juga mudah-mudahan sebagai tujuan bersama kita ke depan. Selanjutnya di sini kita sebagai guru diajarkan bagaimana mengubah peserta didik kita yang berperilaku salah, yang berperilaku tidak baik, agar mereka menyadari kesalahannya dan mau bertanggung jawab terhadap kesalahannya, sehingga berubah dari dalam dirinya sendiri. Di sini kita menggunakan itulah tadi
yang saya ungkapkan, menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini sebelum kita menggunakan segitiga restitusi, kita harus tahu juga apa itu pengertian dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini ya, kita gunakan pun segitiga restitusi untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya, ketika mereka berperilaku salah, mereka mengakui kesalahannya, namun mereka mengubah dirinya tidak dengan paksaan seperti menghukum tadi, tetapi timbul dari niat diri peserta didik tersebut. Itu dia. Jadi menjalankan segitiga restitusi ini ada 3 bagian ya Bapak Ibu. Ada 3 bagian untuk menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama di sini dikatakan ketika kita mencari solusi untuk permasalahan siswa, kita harus bisa menstabilkan identitas. Ya, kita harus bisa menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi demikianlah segitiga restitusi untuk kita gunakan bagaimana supaya peserta didik kita dapat berubah untuk perilakunya yang salah dan mau mengakui kesalahannya. Artinya kalau di sini menstabilitaskan identitas, contohnya saya buat contoh ya Bapak Ibu, kalau nggak dikasih contoh nggak ngerti. Saya pun demikian, setelah saya pelajari ada contoh, tapi itu dikasih beberapa contoh. Jadi contohnya misalnya seperti ini Bapak Ibu, ketika anak tadi terlambat sekolah setiap hari, bahkan keseringan terlambat setiap hari. Kita di sini sebagai guru katanya harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan restitusi segitiga. Jadi yang pertama tadi katanya menstabilkan identitas, artinya kita ajak siswa tersebut komunikasi kepada kita, menanyakan langsung kepada siswa tersebut. Misalnya namanya si Adi, Ibu sadar kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ya. Itu dia menstabilkan identitas. Saya percaya kesalahan itu manusiawi. Ya. Itulah satu tindakan menstabilkan identitas. Itu terhadap anak kita ungkapkan. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan apa? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan. Ya. Kita tanyakan sama anak tersebut, komunikasi yang baik. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perilaku yang salah juga karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu harus kita cari tahu. Jadi kemarin kami bertanya, Bapak Ibu, apakah memposisikan sebagai manajer ini bisa nggak secepat harus 1 hari itu selesai masalahnya? Ya, tergantung terhadap situasi atau permasalahan terhadap peserta didik. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada si anak keyakinan kelas yang ini, yang setelah kita buat. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Maka dia akan berpikir dan menjelaskan apa yang salah yang sudah dia lakukan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kita memberikan komunikasi, kita buat pertanyaan seperti itu. Kemudian si anak akan menalar dan berpikir bahwa yang dia lakukan itu adalah salah dan apa solusi yang kamu buat. Itu dia membuat menyadarkan si anak agar mau berubah, tapi perubahan yang kita posisikan sebagai manajer dengan menggunakan restitusi segitiga.
demikianlah Bapak Ibu pembahasan materi modul 1.4. Jadi dengan menggunakan restitusi segitiga, mudah-mudahan si anak berubah dari dalam diri anak tersebut, tidak dengan paksaan dari orang lain. Demikianlah pemahaman tentang modul budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.